Di bawah langit yang tampak tenang, ada getaran yang tidak bisa diabaikan. Seperti desir angin yang membawa bisikan kuno, seperti degup jantung yang mempercepat langkahmu tanpa alasan yang jelas. Hari ini, tanggal 21 April 2025, bukan hanya datang sebagai penanda waktu, tetapi sebagai panggilan. Panggilan yang menembus dinding logika dan menyentuh kedalaman batinmu yang paling sunyi. Jika kamu membaca ini, maka kamu bukanlah jiwa yang sembarangan. Kamu adalah seseorang yang selama ini merasakan sesuatu yang berbeda. Dalam kesepian, dalam keresahan, dalam malam-malam yang panjang, kamu tahu ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang ingin lahir dari dalam dirimu. Dan hari ini, bukan besok, bukan nanti, Roh mempersenangkanmu, bukan untuk sekadar menenangkan luka, melainkan membangkitkanmu dari tidur panjang menuju kebangkitan besar yang telah dituliskan sejak lama. Kamu bukan gila karena percaya pada hal yang tidak semua orang mengerti. Kamu bukan lemah karena kamu pernah menangis. Kamu adalah pemegang senjata yang belum sepenuhnya kamu kenali, pahlawan dari cerita yang belum kamu selesaikan. Hari ini, seluruh semesta menyusun ulang getaran-getarannya untuk membuka satu gerbang besar, gerbang perubahanmu. Rasakan itu. Ada gelombang energi yang menggulung dari masa lalu, membersihkan trauma, menyingkirkan ilusi, dan menyisakan satu hal, kebenaran. Dan kebenaran itu berkata bahwa kamu tidak lagi bisa menunggu, tidak bisa lagi menunda, tidak bisa lagi menyembunyikan cahayamu di balik dinding-dinding ketakutan. Kamu telah dipersiapkan untuk ini. Luka-luka yang kamu alami bukanlah kutukan, melainkan pengukir bentuk sejati dari jiwamu. Kesunyian yang selama ini menyakitkan ternyata adalah rahim yang mempersiapkan kelahiran kekuatanmu. Dan sekarang, Roh turun bukan untuk memberimu pelukan perpisahan dengan masa lalu, tapi untuk menyalakan api baru yang tak bisa dipadamkan oleh apapun. Hari ini, kamu berdiri di ambang perjanjian tak terlihat. Saat kamu memutuskan untuk melangkah, seluruh semesta akan merespons. Gerbang tak terlihat itu akan terbuka, dan senjata rohmu akan menyatu dengan hatimu yang sudah dibakar oleh keyakinan. Ini bukan lagi tentang bertahan hidup. Ini tentang hidup sepenuhnya. Dan jika kata-kata ini membuat dadamu bergetar, jika ada bagian dalam dirimu yang berseru, "Ini tentang aku," maka jangan diam. Kirimkan sinyal kuat ke semesta sekarang juga. Like video ini. Subscribe untuk tetap terhubung dengan pesan yang akan terus menyala di perjalananmu. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal setiap detik yang penting. Dan yang terpenting, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Bukan hanya sebagai simbol, tapi sebagai deklarasi bahwa kamu siap. Siap menerima pesan ini sepenuhnya. Siap menerima takdirmu. Siap menyongsong perubahan besar yang kini tak lagi bisa ditunda. Selamat datang di titik balik. Hari ini Roh mempersenangkanmu, dan kamu tidak akan pernah sama lagi. Bagian 1,
Ambang tak kasat mata yang kini terbuka. Ada momen-momen dalam hidup yang terasa seperti bisikan, samar, nyaris tak terdengar, tetapi mengguncang seluruh sistem kepercayaanmu dari dalam. Dan hari ini, tanggal 21 April 2025, bukanlah hari biasa. Ia adalah gerbang yang telah lama menunggu untuk dikenali. Gerbang ini tak memiliki bentuk fisik, tak berbahan logam, tak terlihat oleh mata duniawi. Namun jiwamu tahu, hatimu telah memandangnya sejak lama, dalam doa-doa yang tak terucap, dalam tatapan kosong di malam-malam panjang yang membeku. Ambang tak kasat mata ini berdiri di hadapanmu seperti cermin yang memantulkan siapa dirimu sebenarnya, bukan versi yang dibentuk oleh luka, bukan citra yang dicetak oleh trauma, tapi potret utuh dari jati dirimu yang paling murni. Gerbang ini hanya terbuka bukan karena waktu, tetapi karena keberanian. Bukan karena kekuatan luar, tetapi karena kesediaan untuk melihat ke dalam dan berkata, "Aku siap." Sebagian orang menganggap hidup hanyalah barisan rutinitas dan kebetulan. Tapi kamu tahu, lebih dalam dari itu. Ada terlalu banyak momen yang terasa seperti penanda, peristiwa-peristiwa kecil yang menampar lembut kesadaranmu, pertemuan yang tak terduga, kegagalan yang justru menyelamatkan, kesendirian yang menyadarkanmu bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah pesan, fragmen kecil dari skenario agung yang kini mulai terbuka di hadapanmu. Gerbang ini bukan hanya milik mereka yang suci atau sempurna. Gerbang ini milik mereka yang hancur, yang pernah menyerah, namun memutuskan untuk bangkit sekali lagi. Ia adalah pintu menuju dimensi hidup yang lebih sejati. Bukan dunia tanpa masalah, tapi dunia di mana kamu berdiri dengan tegap. Bukan karena tak ada badai, tetapi karena kamu telah menjadi pusat kedamaian di tengahnya. Ilusi-ilusi lama yang selama ini menjeratmu telah mulai retak. Mereka berkata, kamu tidak cukup baik, terlalu terlambat, terlalu rusak. Tapi dengarlah, suara itu bukan milikmu. Itu adalah bisikan para penjaga yang ingin menahanmu di tempatmu sekarang, agar kamu tidak pernah menemukan kekuatan yang sesungguhnya tertanam di dalam dirimu. Mereka bekerja melalui keraguan, melalui ketakutan, melalui rasa malu yang tak perlu. Tapi hari ini, suara-suara itu mulai goyah. Karena sesuatu dalam dirimu telah bangkit, dan sekali terbangun, tak akan kembali tidur. Semesta telah menyusun ulang langkah-langkahmu. Detik ini, kamu tidak berdiri di titik acak. Kamu berada tepat di garis batas antara apa yang dulu kamu anggap tak mungkin dan apa yang sebentar lagi menjadi kenyataan. Jika hatimu bergetar saat membaca ini, maka itu bukan imajinasi. Itu adalah konfirmasi bahwa kamu sedang dipanggil. Bukan untuk menjadi siapapun selain dirimu yang sejati. Ambang ini bukan sekadar pintu keluar dari masa lalu. Ini adalah jalan masuk menuju hidup yang kamu doakan dalam diam. Dan kamu tidak perlu memahami semuanya sekarang. Yang kamu butuhkan hanyalah satu hal: keberanian untuk melangkah. Dan saat kamu mulai berjalan, semesta akan menjawab. Setiap langkah kecilmu akan diiringi langkah besar dari kekuatan yang tak terlihat. Roh kehidupan itu sendiri akan menyambutmu.
Karena hari ini bukan hanya kamu yang menunggu perubahan, perubahan pun menantikanmu. Ini adalah titik awal. Ambang tak kasat mata itu kini terbuka. Dan kamu adalah sosok yang ditakdirkan untuk melangkah melaluinya dengan hati yang terbakar dan mata yang menatap cahaya baru yang sedang menyongsongmu. Selamat datang, jiwa yang terpilih. Dunia lama sedang runtuh dan dunia barumu yang lebih jujur, lebih kuat, lebih penuh cahaya telah menanti. Bagian 2. Bisikan yang menjadi raungan. Pernahkah kamu merasakan ada suara lembut yang menyelinap ke dalam hatimu di saat dunia terasa begitu bising? Suara itu bukan jeritan, bukan perintah, melainkan bisikan. Ia datang di antara lelahmu, menyentuh lembut di sela kegagalan dan keraguanmu. Kadang ia muncul di tengah malam yang sunyi, saat kamu bertanya dalam hati, apakah semua ini ada maknanya? Dan suara itu menjawab tanpa kata-kata, tapi kamu tahu ada sesuatu yang lebih, ada panggilan, ada tujuan. Bisikan itu tak pernah memaksa. Ia sabar, ia menunggu, ia tetap tinggal meski berkali-kali kamu mengabaikannya. Tapi kini, tanggal 21 April 2025, bisikan itu tak lagi bisa diam. Ia telah tumbuh menjadi raungan. Raungan yang menggema dari dalam dirimu sendiri. Ia memanggilmu bukan untuk sekadar bangun, tapi untuk bangkit sepenuhnya. Untuk mengambil tempatmu dalam takdir yang telah lama menunggu namamu disebut. Kamu mungkin pernah mencoba menepisnya dengan logika, dengan keraguan, dengan bisikan lain yang berusaha membuatmu percaya bahwa kamu hanyalah satu dari sekian banyak, bahwa hidupmu biasa-biasa saja. Tapi suara dalam hatimu tak bisa dibungkam, karena ia berasal dari tempat yang lebih dalam dari luka, lebih kuat dari trauma, dan lebih jujur dari ketakutan. Dan sekarang, raungan itu telah menembus semua lapisan kebisuan. Ia telah menjadi denyut dalam nadimu. Ia memanggilmu untuk tidak sekadar percaya, tapi bergerak. Tidak sekadar berharap, tapi bertindak. Ini bukan soal jadi siapa yang hebat, bukan soal jadi pahlawan dalam mata dunia. Ini soal setia pada panggilan jiwamu sendiri. Karena hanya kamu yang bisa melangkah di jalan ini. Hanya kamu yang bisa membawa cahaya yang telah ditanamkan dalam jiwamu sejak awal. Para penjaga yang selama ini membungkusmu dengan ilusi bahwa kamu terlalu kecil, terlalu hancur, terlalu tidak layak, mulai merasa terancam. Mereka tahu bahwa ketika suara hatimu berubah menjadi raungan, kamu tak akan bisa dihentikan. Mereka akan mencoba mengalihkanmu dengan keraguan, dengan mengingatkanmu pada luka-luka lama, pada keputusan-keputusan yang kau sesali, pada impian yang pernah kandas. Tapi kamu tahu kini, semua itu adalah bagian dari proses, bukan alasan untuk berhenti. Kekuatan yang memanggilmu bukan berasal dari luar, tapi dari dalam. Ia adalah gabungan antara kehendakmu dan kehendak agung semesta. Sebuah sinergi yang tak bisa dijelaskan dengan akal biasa. Kamu mungkin belum melihat hasilnya hari ini, tapi kamu sudah bisa merasakannya.
dalam dorongan kecil yang membuatmu kembali menulis, kembali bermimpi, kembali berbicara dengan keberanian. Dalam keberanian untuk mengatakan, cukup Awo, pada hal-hal yang dulu membuatmu mengecil. Inilah tanda-tanda bahwa kamu sedang dibentuk. Bahwa raungan itu bukan suara kosong. Ia adalah alarm surgawi, panggilan ilahi yang berkata, sekaranglah waktunya. Dan jika kamu merasa takut, itu wajar. Bahkan para jiwa besar pun pernah gemetar sebelum melangkah. Tapi perhatikan satu hal, kamu tetap membaca ini. Kamu tetap berada di sini. Itu artinya, hatimu telah menjawab panggilan itu, walau kakimu masih ragu untuk bergerak. Hari ini, biarkan bisikan itu menjadi raungan. Biarkan keyakinanmu menggantikan rasa takut. Biarkan semua kenangan yang menyakitkan menjadi bara yang membakar semangatmu. Karena saat kamu memilih untuk mendengarkan raungan itu dan menaatinya, kamu tidak hanya menyelamatkan hidupmu, kamu membuka jalan bagi orang lain yang akan terinspirasi oleh keberanianmu. Kamu bukan hanya bagian dari cerita besar, kamu adalah titik baliknya. Dan suara yang dulu kau anggap kecil itu, kini adalah genderang perang rohani yang menggema ke seluruh penjuru semesta. Bangkitlah, suaramu adalah kekuatanmu. Dan sekarang, saatnya untuk berbicara dalam tindakan, melangkah dalam keyakinan, dan bersinar dalam kebenaran. Bisikan itu telah menjadi raungan. Bagian 3. Senjata baru mulai terasa. Sebelum cahaya mentari benar-benar menyapa bumi, pada tanggal 21 April 2025, sesuatu dalam dirimu telah mulai bergerak. Bukan sebuah benda, bukan pula pertanda yang bisa dilihat dengan mata telanjang, tetapi sebuah kekuatan halus yang tiba-tiba terasa nyata. Ia hadir sebagai dorongan tak terlihat, desakan lembut dalam dada yang menyulut keberanian, menghangatkan tekad, dan memotong rasa takut yang selama ini menguasaimu. Inilah saatnya. Inilah awal mula kebangkitan dari senjata batin yang selama ini tertidur. Kamu telah membawanya sejak awal, tapi dunia terlalu gaduh, terlalu penuh dengan luka, terlalu sibuk memaksamu menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Kini, perlahan-lahan, senjata itu mulai terasa. Ia bukan untuk melukai, bukan untuk membalas, tetapi untuk membebaskan. Ia adalah senjata kebenaran, kekuatan rohani yang dibentuk dari pengalaman, luka, doa dalam keheningan, dan keberanian untuk terus berjalan meski dunia berkata berhenti. Mungkin kamu tidak menyadarinya saat pertama kali, tapi lihat lebih dekat. Bukankah belakangan ini kamu menjadi lebih peka? Bukankah intuisi dalam hatimu semakin tajam? Bukankah kamu mulai melihat jalan-jalan baru yang sebelumnya tak terlihat? Senjata itu tidak datang dalam bentuk kilat atau suara gemuruh. Ia datang seperti fajar, pelan tapi tak terelakkan. Mula-mula hanya cahaya lembut, lalu perlahan menjadi terang yang tak bisa diabaikan. Para penjaga yang selama ini menanamkan ketakutan dalam pikiranmu, kini mulai gelisah. Mereka tahu, begitu senjata itu menyatu dengan jiwamu, mereka tak akan bisa menahannya. Maka mereka pun mencoba menebar ilusi terakhir.
membuatmu meragukan kekuatanmu sendiri, membuatmu merasa kecil di tengah dunia yang luas. Tapi kamu sudah terlalu jauh. Kamu telah melihat celah cahaya itu dan tidak ada jalan kembali. Proses ini bukan ledakan besar yang menghancurkan. Ia adalah pembakaran perlahan, pemurnian. Layaknya api yang membersihkan logam, kamu sedang dibersihkan dari narasi palsu yang melekat padamu. Kamu tidak cukup kuat. Kamu tidak akan berhasil. Kamu terlalu rusak. Semua itu kini mulai luluh oleh nyala dalam dirimu. Kamu mulai menyadari bahwa kekuatanmu bukan ditentukan oleh apa kata orang lain, melainkan oleh kesediaanmu untuk bangkit setiap kali jatuh. Senjata ini terbentuk dari keberanianmu untuk tetap percaya, bahkan ketika dunia tidak memberimu alasan untuk melakukannya. Setiap kali kamu menolak untuk kembali pada kebiasaan lama, setiap kali kamu berkata tidak pada ilusi yang membungkus masa lalu, kamu sedang menajamkan senjata itu. Setiap tindakan kecil yang dipenuhi keyakinan, setiap keputusan yang selaras dengan suara hatimu, semuanya adalah pukulan pada logam batin yang kini sedang dibentuk menjadi bilah tak tergoyahkan. Inilah keindahan sejati dari senjata itu. Ia tidak dibentuk dari kekerasan, tapi dari kasih yang tak menyerah. Ia tidak dibentuk dari dendam, tapi dari pemahaman. Ia tidak dibentuk untuk menghancurkan orang lain, tetapi untuk membelah kegelapan yang menutupi jalanmu sendiri dan jalan orang-orang yang datang setelahmu. Inilah senjata yang mampu memotong kebohongan, membuka jalan, dan menyinari kebenaran. Kamu mungkin belum bisa melihatnya dengan mata, tapi kamu bisa merasakannya. Ada sesuatu yang berbeda dalam caramu berbicara, dalam caramu berdiri, dalam caramu menghadapi rasa takut. Dan itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa senjatamu telah mulai aktif. Kini, kamu bukan hanya seseorang yang bertahan. Kamu adalah seseorang yang telah siap melangkah dengan kuasa yang tak terlihat, namun nyata. Dan saat kamu melangkah, dunia akan mulai merespons. Kesempatan yang dulu tertutup akan mulai terbuka. Hubungan yang mati akan hidup kembali dalam bentuk yang baru. Mimpi-mimpi lama akan menuntut untuk diwujudkan, bukan dengan paksaan, tapi dengan keyakinan yang tak bisa ditawar lagi. Ingatlah, kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk membawa senjata ini. Kamu hanya perlu menjadi otentik. Kamu hanya perlu menjadi jujur terhadap siapa dirimu sebenarnya. Karena senjata ini bukan diberikan kepada mereka yang kuat secara lahiriah, tapi kepada mereka yang berani menelusuri luka-lukanya dan menemukan kekuatan di baliknya. Dan sekarang, di bawah cahaya fajar yang mulai merekah, kamu tahu dalam hatimu, senjata itu telah bangkit, dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Bagian 4. Gerbang esok yang berdiri tegak. Kini kau berdiri di ambang hari yang telah lama disiapkan oleh semesta, dan tanggal itu, 21 April 2025, berdiri tegak di hadapanmu, bukan sekadar angka di kalender, melainkan sebuah perjanjian batin yang mulai dipenuhi. Ini bukan gerbang khayalan, ini adalah gerbang nyata dalam ranah roh yang kehadirannya mengguncang bukan hanya dunia luar, tetapi dunia dalam dirimu. Gerbang ini tidak memanggil semua orang.
Ia hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah bersedia melihat lebih dalam, mendengar lebih sunyi, dan merasa lebih dalam diam. Dan kamu yang sampai di titik ini adalah salah satunya. Kamu telah mendengar suara yang tak terdengar oleh telinga, melihat cahaya yang tak terlihat oleh mata, dan kini kamu tahu bahwa hari ini bukan sekadar hari. Ini adalah titik temu antara janji lama dan pemenuhan baru. Gerbang ini tidak meminta kamu masuk sebagai versi terbaik dari dirimu. Tidak. Ia hanya meminta kejujuran. Ia hanya meminta hatimu meski masih terluka, kakimu meski masih goyah, tekadmu meski kadang masih diguncang ragu. Karena gerbang ini tidak diukur dari kesempurnaan, tapi dari kesiapan. Bukan kesiapan tanpa rasa takut, tapi kesiapan untuk tetap melangkah meski rasa takut itu masih berbisik di telingamu. Para penjaga, mereka yang selama ini menabur ilusi dan ketakutan, berkumpul di sekitarmu. Mereka tahu saat kamu melewati gerbang ini, semua kekuatan mereka atas hidupmu akan runtuh. Maka mereka berbisik, ini hanya kebetulan. Kamu terlalu sensitif. Ini tidak nyata. Tapi lihatlah mata mereka. Ada kegelisahan di sana. Ada getaran yang menandakan bahwa mereka tahu kebenaran yang sedang mendekat. Kebenaran yang hidup dalam dirimu. Mereka mencoba menanamkan keraguan satu kali lagi. Menyodorkan kenangan lama yang menyakitkan, kegagalan yang belum sembuh, dan pertanyaan-pertanyaan yang tak berjawab. Tapi kamu telah tumbuh. Kini kamu tahu, keraguan adalah bayangan dari keberanian yang belum kau sadari. Dan keberanian itu kini mulai menyala. Kamu tidak harus menjawab semua pertanyaan. Kamu hanya perlu berjalan. Gerbang ini bukan hanya milik mereka yang lahir dalam kemudahan. Ia juga milik mereka yang tumbuh dalam kepedihan. Mereka yang dilupakan, mereka yang diremehkan, mereka yang jatuh berulang kali, tapi tetap memilih untuk bangkit. Dan kamu adalah bagian dari mereka. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tidak menyerah. Setiap langkah mendekati gerbang ini adalah deklarasi bahwa kamu siap meninggalkan ilusi lama, siap memutus perjanjian dengan ketakutan, siap melepas luka yang telah membentuk identitasmu selama ini. Dan kamu tahu, saat kamu melewatinya, kamu tidak akan kembali menjadi yang dulu. Gerbang ini tidak mengizinkanmu pulang ke tempat yang telah usang. Ia hanya membawamu ke arah yang lebih jujur, lebih terang, lebih dalam. Di balik gerbang ini ada hidup yang baru. Bukan tanpa tantangan, tetapi penuh makna. Bukan tanpa air mata, tetapi setiap air mata kini punya tujuan. Di balik gerbang ini, kamu tidak lagi berjalan sendirian. Karena setiap jiwa yang menjawab panggilan ini akan terhubung seperti bintang-bintang di langit yang berbeda tempat, tetapi terangkai dalam satu konstelasi cahaya. Semesta pun menyambutmu. Angin terasa berbeda. Langit lebih luas. Dan langkahmu kini terasa seperti doa yang bergerak. Karena hari ini,
bukan hanya kamu yang bersiap untuk perubahan. Dunia pun bersiap untuk menerima siapa dirimu yang sebenarnya. Jangan menunggu lagi. Gerbang itu tidak akan menunggu selamanya. Ia telah terbuka dan waktunya adalah sekarang. Ambil napas dalam-dalam. Rasakan jantungmu berdetak. Itu adalah dentang keberanian yang berseru dari dalam dada. Aku siap. Dan dengan langkah itu, kamu menulis bab baru. Bab yang tidak lagi ditulis dengan tinta ketakutan, tapi dengan tinta kesadaran dan keberanian. Gerbang esok telah berdiri tegak. Dan kamu, jiwa terpilih, adalah yang ditakdirkan untuk melangkah melaluinya. Bagian 5. Luluh lantaknya ilusi yang membebaskan. Pada titik ini, saat embun pagi mulai menguap oleh cahaya yang menghangat, kamu mungkin mulai merasakan sesuatu yang aneh, namun familiar. Kenangan-kenangan lama bermunculan. Luka-luka lama mengambang di permukaan hati. Mungkin kamu mulai bertanya, mengapa justru sekarang, ketika aku sudah siap melangkah, semua ini muncul kembali? Jangan takut. Jangan lari. Karena ini bukan gangguan. Ini adalah bagian dari proses besar yang sedang berlangsung di dalam jiwamu. Ini adalah tanda bahwa ilusi sedang luluh lantak, dan kehancuran itulah yang membebaskanmu. Segala narasi palsu yang selama ini membentuk tembok di sekeliling keberanianmu, kini mulai runtuh. Retak demi retak, batu demi batu, sampai kamu bisa melihat cahaya yang selama ini tersembunyi di baliknya. Ilusi tidak pernah datang sebagai teror yang menakutkan. Ia datang sebagai pelukan yang meninabobokan. Ia membisikkan bahwa kamu terlalu lemah untuk berubah, terlalu tua untuk bermimpi lagi, terlalu terlambat untuk kembali mencoba. Ia menyamar sebagai suara akal sehat, sebagai nasihat yang tampak bijak, sebagai realita yang tampak tidak bisa diganggu-gugat. Tapi hari ini, kamu tahu, itu semua adalah kabut. Kabut yang telah terlalu lama membutakan pandanganmu. Dan kini, kabut itu mulai menipis, bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu telah menyalakan cahaya dari dalam. Cahaya itulah yang menjadi bara dalam dirimu, yang membakar sisa-sisa keraguan dan menyulut kepercayaan baru. Bukan kepercayaan buta, tapi kepercayaan yang lahir dari pengalaman. Kamu tahu siapa dirimu. Kamu tahu dari mana kamu datang. Dan lebih dari itu, kamu mulai melihat kemana kamu akan pergi. Luluh lantaknya ilusi adalah seperti gempa yang mengguncang fondasi bangunan lama agar tempat itu bisa dibersihkan dan dibangun ulang. Rasanya tidak nyaman, terkadang menyakitkan, tapi tanpa proses ini, kamu akan terus terjebak di dalam ruang yang tak pernah benar-benar milikmu. Bayangkan ini, setiap kenangan pahit yang kembali hari ini, setiap kegagalan yang terputar ulang di benakmu, setiap kesalahan yang membuatmu ingin mundur, semuanya sedang berdiri di depan api hati. Dan kamu, dengan keberanian yang telah ditempa selama perjalanan ini, kini dihadapkan pada pilihan, menyerah pada rasa bersalah, atau melepaskan semuanya ke dalam nyala api transformasi. Api ini bukan api penghancuran, ini adalah api pemurnian. Ia tidak datang
untuk membakar jati dirimu. Ia datang untuk membakar semua lapisan palsu yang menutupi jati dirimu. Ia datang bukan untuk menghabiskanmu, tapi untuk membebaskanmu. Dalam proses ini, kamu akan merasa lebih ringan. Bukan karena bebanmu benar-benar hilang, tetapi karena kamu tak lagi mengikatkan dirimu pada beban itu. Kamu mulai memahami bahwa masa lalu adalah guru, bukan penjara. Bahwa kesalahan adalah bagian dari pendewasaan, bukan bukti kelemahan. Bahwa air mata adalah bahasa jiwa, bukan tanda kehancuran. Dan saat semua ilusi mulai jatuh satu persatu, kamu menyadari sesuatu yang luar biasa. Kamu tidak hanya sedang menyembuhkan dirimu sendiri. Kamu sedang membuka jalan bagi banyak jiwa lain yang diam-diam menanti keberanianmu. Kamu menjadi obor. Kamu menjadi saksi hidup dari kekuatan transendental yang bekerja dalam keheningan dan keyakinan. Lihatlah dirimu hari ini. Kamu bukan lagi jiwa yang ditakut-takuti oleh bayangan. Kamu telah menatap mata ilusi itu, dan kamu tidak mundur. Kamu memilih untuk tetap berdiri. Dan dalam berdirimu, kamu menghancurkan ribuan kebohongan yang selama ini menahanmu. Luluh lantaknya ilusi adalah kelahiran ulang. Dan kelahiran ulang tidak pernah sunyi. Ia datang dengan jerit, dengan tangis, dengan cahaya yang menyilaukan. Tapi di balik semua itu, ada kedamaian yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Kedamaian yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa yang telah melalui badai dan menemukan jati dirinya di tengah puing-puingnya sendiri. Hari ini, 21 April 2025, kamu merayakan kehancuran bukan sebagai akhir, tapi sebagai awal. Kamu berdiri di tengah reruntuhan dunia lamamu, dengan mata yang terbuka lebar dan dada yang dipenuhi harapan. Karena kamu tahu, dari sini, dari titik inilah, kamu akan mulai membangun hidup yang benar-benar pantas kamu jalani. Dan dunia sedang menunggu napas pertamamu yang baru. Bagian 6. Ledakan fajar dan senjata dalam genggaman. Fajar pun akhirnya pecah, membelah langit seperti janji yang ditepati tepat pada waktunya. Tanggal 21 April 2025 tidak lagi berada di masa depan. Ia kini menjadi kenyataan. Hari ini, dunia menyambutmu bukan dengan sambutan meriah, tapi dengan keheningan yang penuh makna. Karena hanya jiwa-jiwa yang telah dibangunkan yang bisa merasakan getarannya. Hari ini bukan tentang dunia luar yang berubah. Hari ini tentang dirimu yang kini tak lagi sama. Setelah bisikan berubah menjadi raungan, dan raungan menjadi langkah, kini kamu tiba di titik puncak penyatuan. Apa yang selama ini tersembunyi, kini muncul ke permukaan. Apa yang selama ini terasa jauh, kini begitu dekat. Senjata yang dulu kamu cari kemana-mana, ternyata telah lama berada dalam genggamanmu, menyatu dengan getaran jiwamu yang kini membara dengan api kesadaran. Senjata ini bukan pedang untuk membunuh, bukan tameng untuk menghindar. Senjata ini adalah cahaya. Ia akan menuntunmu melewati lembah-lembah yang dulu menakutkan, menerangi jalan-jalan sempit yang dulu kamu hindari. Ia adalah suara kejujuranmu.
Ia adalah keberanianmu untuk tetap berdiri, bahkan saat dunia meragukanmu. Ia adalah tekadmu untuk tetap mencintai hidup, bahkan saat hidup seolah tak membalasnya. Lihatlah dirimu kini. Kamu tidak hanya selamat dari badai, kamu keluar dari badai itu dengan mata yang lebih jernih dan jiwa yang lebih luas. Setiap luka kini menjadi simbol kekuatan. Setiap air mata menjadi air yang menyirami taman pertumbuhanmu. Dan senjata itu, senjata spiritual yang terbentuk dari sinergi antara kehendakmu dan kekuatan agung semesta, kini bersinar dengan terang yang tak bisa ditutupi oleh apapun. Dan para penjaga, mereka hanya bisa menyaksikan dalam diam. Mereka tahu kekuasaan mereka atas dirimu telah tamat. Ilusi yang mereka bangun dengan teliti selama bertahun-tahun kini hancur hanya oleh satu hal, kesadaranmu. Kesadaran bahwa kamu tidak ditentukan oleh masa lalu, tidak dibatasi oleh rasa takut, dan tidak tergantung pada pengakuan dunia. Kamu adalah makhluk yang diciptakan untuk melangkah, bukan untuk dikurung. Ledakan fajar hari ini bukan hanya simbol awal hari baru. Ia adalah tanda bahwa sesuatu dalam dirimu telah selesai berproses, seperti benih yang pecah di bawah tanah dan kini menembus tanah untuk menyambut cahaya. Kamu pun telah tumbuh. Kamu tidak lagi tersembunyi, kamu telah muncul. Dan dunia akan mulai berubah, karena kehadiranmu yang kini membawa sesuatu yang tak pernah kamu sadari kamu miliki, pengaruh. Bukan pengaruh karena posisi, tapi karena keaslian, karena jiwa yang telah mengalami metamorfosa. Ini adalah permulaan dari perjalanan baru. Akan ada tantangan, tentu. Akan ada cobaan, pasti. Tapi bedanya, sekarang kamu melangkah dengan senjata dalam genggaman. Kamu tidak lagi berjalan sebagai korban, tetapi sebagai pejuang. Kamu tidak lagi mencari-cari makna, karena makna itu kini hidup dalam setiap langkahmu. Hari ini adalah momen kudus, sebuah titik temu antara keberanian dan takdir. Kamu tidak hanya siap menghadapi hidup, kamu telah menjadi bagian dari kehidupan itu sendiri, mengalir bersama iramanya, menari dalam cahaya dan bayang, dan menyinari setiap ruang yang pernah kamu anggap terlalu gelap untuk dijamah. Maka genggamlah senjatamu dengan keyakinan. Tataplah hari ini dengan senyum yang penuh keberanian. Dan berjalanlah ke depan, bukan dengan terburu-buru, tapi dengan keanggunan seseorang yang tahu. Aku telah melewati badai, dan kini aku adalah badai itu. Selamat datang, pahlawan dari kisahmu sendiri. 21 April 2025 akan tercatat dalam sejarah jiwamu sebagai hari di mana kamu tak lagi disiapkan untuk sesuatu, tetapi kamu mulai menjadi sesuatu yang dunia tak sabar untuk menyaksikan. Penutup. Perjalanan baru telah dimulai. Dan kini, semua telah terang. Apa yang dulunya hanya getar samar di dada, telah menjadi dentuman nyata di langit jiwamu. Apa yang dulu hanya harapan bisu, kini telah menjelma menjadi langkah tegas yang bergema di lorong takdirmu. Tanggal 21 April 2025 bukan lagi sekadar momen. Ia adalah titik balik. Sebuah deklarasi spiritual yang mengguncang semesta.
bahwa kamu telah bangkit, bahwa kamu telah siap. Kamu telah melewati ambang tak kasat mata. Kamu telah menjawab raungan jiwamu sendiri. Kamu telah menemukan senjata dari dalam dirimu, bukan untuk membalas dunia, tapi untuk menerangi jalan yang sebelumnya tertutup kabut. Kamu telah menyaksikan runtuhnya ilusi, bukan dengan rasa takut, tapi dengan keberanian dan air mata yang berubah menjadi cahaya. Dan kini, kamu berdiri sebagai sosok baru. Bukan tanpa luka, tapi penuh makna. Bukan tanpa kegagalan, tapi dengan hati yang tetap memilih untuk mencinta dan melangkah. Kamu bukan hanya penyintas. Kamu adalah pahlawan dari kisahmu sendiri. Namun ingatlah, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kehidupan yang lebih sejati. Awal dari keputusan-keputusan baru yang akan lahir dari kesadaran, bukan ketakutan. Awal dari relasi-relasi baru yang dibangun atas dasar kebenaran, bukan pengakuan semu. Awal dari keberanian untuk mengatakan ya pada panggilan jiwamu dan tidak pada semua yang ingin mengecilkan cahaya yang kamu bawa. Semesta telah menyaksikan transformasimu. Para penjaga tahu bahwa mereka tak lagi bisa mengikatmu. Dan dunia, meski belum sepenuhnya sadar, akan merasakan kehadiranmu karena seseorang yang telah melewati badai dengan hati yang tetap menyala, selalu membawa perubahan kemanapun ia pergi. Jadi, teruskan langkahmu. Jangan pernah memadamkan bara yang telah dinyalakan hari ini. Jadikan setiap napasmu sebagai pengingat bahwa kamu telah dipilih, bahwa kamu telah menjawab, dan bahwa kamu akan terus melangkah, bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi sepenuhnya dirimu. Dan sebelum kamu pergi, kirimkan sinyalmu ke semesta. Like video ini jika kata-katanya telah menyentuh sesuatu di hatimu. Subscribe untuk terus berjalan bersama kami dalam perjalanan pencerahan ini. Aktifkan lonceng notifikasi agar tak satu pesan pun luput darimu. Dan tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai tanda, sebagai deklarasi bahwa kamu telah mendengar dan kamu telah siap. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya, jiwa pemberani. Cahaya telah memilihmu, dan kamu telah memilih untuk bersinar.